Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Nasaruddin Tutorial. Kali ini saya akan berbagi video tentang edukasi seputar dunia kerja sales marketing ya. Jadi khususnya buat teman-teman semua yang baru masuk di dunia sales marketing, contoh seperti medical representative, terus sales representative, atau mungkin business development gitu kan, atau mungkin dental representative gitu kan, atau dental konsultan. Jadi teman-teman bisa simak video ini tentang bagaimana proses kerja untuk teman-teman yang baru masuk atau masa percobaan atau bisa dibilang masa probation teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman sudah diterima kerja, otomatis sebelum tanda tangan kontrak biasanya teman-teman akan ada masa probation atau masa percobaan sebelum nanti teman-teman mendapatkan tanda tangan kontrak 1 tahun atau 2 tahun kontrak begitu teman-teman. Nah, yang pertama untuk proses kerja untuk teman-teman yang baru masuk di dunia sales atau masa probation, teman-teman harus tahu dulu coveran yang akan teman-teman cover area mana begitu. Wilayah yang akan teman-teman cover itu wilayah mana begitu. Contoh seperti ini teman-teman melamar di sebuah perusahaan dengan lowongan untuk coveran Jakarta Barat dan Jakarta Utara, atau Jakarta Pusat dan Jakarta Timur, atau Jakarta Selatan dan juga Depok. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih teman-teman coverannya untuk wilayah mana, teritori areanya teman-teman harus tahu juga gitu kan. Jangan sampai nanti bentrok dengan area lain, bentrok dengan sales yang sudah cover area lain begitu teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu wilayahnya dulu begitu. Contoh misalkan di sini teman-teman cover untuk wilayah Jakarta Selatan dan juga Depok sebagai contoh seperti itu. Jadi teman-teman yang pertama sudah tahu teritori area, jadi sudah ditentukan nih teman-teman kerja nanti untuk coveran area Jakarta Selatan dan juga Depok misalkan. Nah, yang kedua, teman-teman silahkan minta data customer list atau master customer list outlet, atau juga master list dokter kalau teman-teman kunjungan ke dokter contoh, atau misalkan master list untuk apotek atau untuk toko obat. Jadi teman-teman silahkan minta ke area sales manager atau ke atasan teman-teman. Nah, biasanya di perusahaan itu sudah ada data-data customer list dokter, data-data customer list untuk apotek, untuk toko obat. Jadi biasanya teman-teman nanti akan dikasih master list outlet atau customer list outlet begitu teman-teman. Nah, selain itu biasanya dari perusahaan itu menentukan jumlah total dari setiap customer. Contoh misalkan teman-teman dari setiap customer, teman-teman harus punya data 200 customer. Contoh dokter deh. Teman-teman kunjungan sebagai medical representative, misal teman-teman harus punya list dokter 200 list dokter teman-teman. Nah, teman-teman silahkan cari dari customer list yang teman-teman dikasih dari atasan teman-teman. Teman-teman silahkan cari list dokter yang menurut teman-teman potensial nantinya, atau direkomendasikan dari atasan bahwa list-list dokter potensial itu mana aja. Jadi teman-teman silahkan rangkum menjadi 200 list dokter. Jadi contoh untuk dokter sekitar 100 sampai 200 dah. Oke dah, kita paling banter 100 dokter misalkan. Jadi teman-teman dari target perusahaan misalkan dikasih 100 list dokter untuk nantinya dikunjungin. Begitu. Nah, jadi teman-teman pertama untuk teritori areanya, untuk menentukan areanya sudah, customer list dokternya juga 100 list dokter misalkan sudah dapat begitu. Nah, selanjutnya teman-teman harus tahu juga yang namanya jumlah visit atau jumlah call atau jumlah kunjungan. Jadi teman-teman misalkan sebenarnya dari perusahaan itu untuk regulasinya kadang berbeda-beda. Ada yang per hari teman-teman harus mengunjungi dokter sekitar 6 dokter, ada yang 10 dokter, ada juga yang sampai dengan 15 dokter teman-teman. Oke teman-teman, jadi setelah teman-teman tahu
bahwa teman-teman sudah mengetahui areanya, teman-teman sudah ada data list dokternya, teman-teman juga tahu berapa teman-teman harus visit, berapa teman-teman harus call atau kunjungan. Nah, yang selanjutnya silahkan teman-teman bikin plan kunjungan atau plan visit, atau bisa juga disebut call plan begitu. Contoh misalkan dengan target list dokter teman-teman ada 100 dokter dengan 4 minggu dalam sebulan, berarti kalau 1 minggu dikurangi Sabtu dan Minggu libur misalkan, otomatis kan 5 hari teman-teman. Jadi teman-teman misalkan kita kasih contoh perharinya 10 dokter visit atau 10 dokter kunjungan, berarti 1 minggu teman-teman harus mengunjungi 50 dokter. Nah, jadi teman-teman silahkan bikin dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Teman-teman bikin perharinya 10 dokter visit, 10 dokter call atau 10 dokter kunjungan perharinya. Nah, di minggu kedua silahkan teman-teman kunjungin atau visit dokter yang berbeda dengan 50 dokter. Jadi berarti minggu pertama 50 dokter, minggu kedua 50 dokter dengan dokter yang berbeda. Nah, di minggu ketiga teman-teman silahkan kunjungin di minggu pertama. Nah, di minggu keempat teman-teman silahkan kunjungin dokter yang di minggu kedua. Jadi teman-teman bisa dibilang kunjungan atau visit dalam sebulan itu mengunjungin 2 kali. Begitu teman-teman. Jadi satu dokter teman-teman kunjungan 2 kali atau visit 2 kali. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nanti ketika teman-teman bikin plannya kunjungan 1 bulan 2 kali, nah itu akan memaksimalkan untuk mendapatkan sales teman-teman, mendapatkan omset teman-teman. Ya kecuali mungkin nanti ada dokter-dokter yang harus teman-teman kunjungin dalam 1 bulan 3-4 kali, kalau memang dokternya potensial untuk order banyak, untuk bisa menaikkan omset lebih gede lagi sih tidak jadi masalah teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa dilihat untuk potensi-potensi dokter mana aja yang nantinya teman-teman akan kunjungan atau visit 4 kali dalam sebulan begitu teman-teman. Oke teman-teman, yang selanjutnya ketika teman-teman sudah tahu areanya, ketika teman-teman sudah ada list data dokternya, contoh kita kasih contoh 100 list dokter, ketika teman-teman juga sudah tahu jumlah visit, jumlah kunjungan perharinya yang akan teman-teman kunjungin, ketika teman-teman juga sudah bikin call plan-nya atau visit plan-nya per minggunya, per harinya, nah teman-teman otomatis nanti akan langsung ke lapangan untuk teman-teman yang masa percobaan atau masa probation. Nah, selanjutnya silakan teman-teman kunjungan atau visit dokter-dokter yang sudah teman-teman bikin plannya. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu base time dokternya. Maksud dari base time dokternya, teman-teman harus tahu jadwal praktek dokter itu di hari apa dan jam praktek dokter itu di hari apa. Jadi nanti ketika teman-teman harinya pun sudah tahu, jamnya pun sudah tahu, jadi teman-teman ketika visit itu tidak sia-sia teman-teman. Jadi bisa juga ketika teman-teman masih masa percobaan atau masa probation, teman-teman juga bisa kemungkinan langsung mendapatkan omset ataupun sales. Nah, selain itu, teman-teman juga harus mapping area per wilayah teman-teman. Maksud dari mapping area per wilayah teman-teman, contoh seperti ini. Contoh teman-teman cover untuk wilayah Jakarta Selatan. Jadi teman-teman silahkan cari dokter-dokter di wilayah daerah Jakarta Selatan, contoh Blok M. Nah, teman-teman cari 10 dokter di daerah Blok M, atau 10 dokter di daerah Pasar Minggu, atau 10 dokter di daerah Pesanggerahan misalkan, atau 10 dokter di daerah Kalibata, atau 10 dokter di daerah Pondok Labu misalkan. Nah, tujuannya apa? Ketika teman-teman sudah di mapping areanya per wilayahnya, per wilayah visit teman-teman, jadi teman-teman nanti tidak akan loncat-loncat jauh. Tujuannya apa? Satu, untuk irit bensin juga teman-teman, terus yang keduanya waktunya juga bisa terpakai dengan baik begitu. Jadi contoh kalau misalkan teman-teman visit 10 dokter dengan
teman-teman visit loncat-loncat, misalkan dari Blok M ke Pesanggerahan, dari Pesanggerahan ke Kalibata, misalkan dari Kalibata ke Pasar Minggu, ke Pondok Labu, itu akan eh, tidak maksimal teman-teman. Jadi ketika teman-teman visit seperti itu akan buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang bensin juga teman-teman. Jadi itu tidak akan maksimal. Jadi teman-teman harus mapping area per wilayah teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja video pengalaman dari saya. Semoga dengan adanya edukasi dan sharing pengalaman saya ke teman-teman yang baru masuk dunia kerja, dan untuk teman-teman yang masa probation, tetap semangat terus di dunia sales marketing ya, atau mungkin medical representatif, sales representatif, atau dental konsultan, atau dental representatif. Jadi untuk pertama silakan teman-teman gunakan untuk proses kerjanya seperti yang telah saya jelaskan. Nah, nantinya ketika teman-teman ada pertanyaan setelah 1 bulan, misalkan saya tidak mendapatkan sales, bagaimana begitu. Terus setelah melalui proses kerja yang telah saya jelaskan seperti itu, tidak dapat sales terus, bagaimana begitu. Nah, nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi teman-teman silahkan tonton dan simak baik-baik video saya dari awal sampai selesai. Nanti akan saya bahas di video-video selanjutnya gimana caranya teman-teman mendapatkan sales atau purchase order pertama dari dokter, dan bagaimana mengatur atau membuat strategi untuk dokter-dokter potensial teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.